Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Salsabila dengan NPM 12120210034. Saya akan mempresentasikan mengenai PSAK 26 tentang biaya pinjaman. Di sini saya akan menjelaskan definisi PSAK 26, prinsip dasar PSAK 26, ruang lingkup PSAK 26, pengakuan dan pengungkapan. PSAK 26 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang akuntansi biaya pinjaman. PSAK ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada tanggal 20 Desember 2011 dan mulai berlaku efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013. PSAK 26 mendefinisikan biaya pinjaman sebagai semua biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan perolehan dana pinjaman. Kemudian prinsip dasar PSAK 26, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian adalah bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. PSAK 26 mengatur bahwa biaya pinjaman harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset kualifikasi. Aset kualifikasi adalah aset yang membutuhkan waktu yang signifikan untuk penyelesaiannya dan yang sedang dalam proses pembangunan atau konstruksi. Biaya pinjaman yang dikapitalisasi harus diakui sebagai beban dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Namun, untuk aset kualifikasi yang menghasilkan pendapatan, biaya pinjaman yang dikapitalisasi dapat diakui sebagai beban secara proporsional dengan pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya. Pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas, termasuk biaya model prevailen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi dari satu aset kualifikasi yang diukur pada nilai wajar, dua persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Aset kualifikasi adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Tentang pengakuan, entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi harus diakui sebagai beban dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Namun untuk aset kualifikasi yang menghasilkan pendapatan, biaya pinjaman yang dikapitalisasi harus dapat diakui sebagai beban secara proporsional dengan pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut. Selanjutnya, selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Ketika jumlah aset tercatat atau ekspektasi biaya perolehan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat diakui atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturun naikkan atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan PSAK lain. Selanjutnya, permulaan kapitalisasi. Entitas mulai mengkapitalisasi biaya terjadi pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi tersebut. Yang pertama, terjadinya pengeluaran aset, kedua, terjadinya biaya pinjaman, ketiga, entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar digunakan atau dijual sesuai intensinya. Selanjutnya, penghentian sementara kapitalisasi. Biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang, di mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan. Jadi maksudnya adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi, tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode entitas
sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Penundaan sementara adalah bagian dari proses, yang diperlukan untuk mempersiapkan akses selanjutnya. Penghentian kapitalisasi. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual yang telah selesai. Aset diselesaikan pada saat konstruksi diselesaikan per bagian. Dalam setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi di bagian lain. Menghentikan kapitalisasi yang dimaksud adalah biaya pinjaman suatu bagian ketika seluruh aktivitas menyiapkan bagian tersebut untuk digunakan atau dijual sesuai maksudnya selesai secara substansial. Kemudian yang terakhir, pengungkapan. Entitas mengungkapkan satu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan. Yang kedua, tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Kemudian tanggal efektif dan penarikan. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada setelah 1 Januari 2012. Penerapan ini diperkenankan jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum 1 Januari 2012, maka fakta tersebut diungkapkan. Dan yang terakhir, penarikan. Pernyataan ini mengganti PSAK 26 Revisi 2008 tentang biaya pinjaman. Itu saja presentasi dari saya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.